Oke, selanjutnya kita juga kemarin bahas list, yaitu suatu tipe data pada Python yang merepresentasikan suatu urutan seperti mmm, seperti string, tapi urutan yang ada di list itu bisa ini ya, apa aja, tipe data yang macam-macam. Kalau di string kita cuma bisa masukin urutan karakter. Ya, gitu aja. Kalau ada pertanyaan lebih lanjut, tentunya bisa ditanyain lewat Discord. Ini aku close, sehingga kita bisa move on ke materi hari ini. Jadi kita bakal belajar memodifikasi list, list itu yang kemarin kita pelajari ya, dan juga tentang function atau fungsi ya, pada pemrograman Python. Oke, yang pertama cara memodifikasi list. Teman-teman bisa siapin Visual Studio Code-nya untuk praktek sendiri biar lebih memahami cara memodifikasi list. Mmm, oh iya sebelum mulai, kami mau bilang kalau kami bangga sama teman-teman karena udah, sampai sejauh ini dan kami lihat hasil dari formnya itu, respon dari formnya bahwa kebanyakan dari teman-teman itu belum pernah belajar pemrograman dan kami apresiasi banget bahwa teman-teman, mau ikut kelas ini sampai sejauh ini, untuk belajar pemrograman karena ini merupakan topik yang mungkin awalnya intimidating, tapi, semoga aja teman-teman nggak melihat ini sebagai sesuatu yang menakutkan ya. Oke, kita lanjut, mmm, jadi list itu kemarin kan kita belajar cara akses list ya, cara akses beberapa elemen atau cara akses dari belakang, itu menggunakan yang namanya indeks. Indeks itu dimulai dari 0. Seperti ini indeks Jakarta 0, indeks Bandung 1, Semarang 2, Surabaya 3. Jadi walaupun ada 4 elemen, indeks terbesarnya adalah 3. Nah, cara modifikasi yang pertama yaitu teman-teman bisa ganti, mmm, itu ya, value dari, urutan list ini. Misal kita mau ganti elemen dengan indeks ke 0 yang awalnya Jakarta, kita tulis DKI Jakarta, maka kita bisa pakai seperti kita saat menulis variabel. Tinggal gini aja ya, ibu kota, kita akses dulu nih. Kita mau ganti indeks ke 0 sehingga kita akses dengan bilangan 0. Setelah itu kita ganti jadi string DKI Jakarta, lalu apabila kita melakukan print sebelum dan sesudah diganti, teman-teman bisa lihat ini yang pertama yang belum diganti. Setelah diganti kita melihat bahwa elemen dengan indeks ke 0 tulisannya adalah DKI Jakarta. Jadi ini straightforward seperti sebagaimana variabel dibentuk. Itu yang pertama. Selanjutnya kita bisa menambahkan elemen. Bahasa Inggrisnya append ya. Append itu ditambahin ke belakang. Jadi teman-teman kalau ngantri, terus ada orang baru yang masuk antrian, ya itu namanya append. Jadi pertama, saya mau ngenalin konsep yang namanya method. Method itu bahasa Indonesianya metode, itu fungsi ya, seperti fungsi ya, jadi ya seperti print atau seperti fungsi int kemarin ya. Kita kemarin belajar fungsi print dan juga int kan. Nah, method itu bedanya dia itu diaplikasikan pada suatu objek. Jadi cara memanggil method mirip dengan fungsi ya, tetap tetap pakai tanda kurung, tapi dia dipanggil dengan titik setelah objek yang akan diaplikasikan. Maksudnya gimana sih? Coba kita lihat ya. Yang pertama nih, kita mau pakai method append ya, untuk nambahin elemen ke belakang list. Caranya gimana? Kita manggil method append dengan seperti ini ya, ibu kota, jadi kita punya list ibu kota nih, bla bla bla, terus kita mau nambahin Serang, ya. Mmm, Cara nambahinnya adalah memanggil method append. Jadi kita aplikasikan metode append ini ke ibu kota. Nah, perlu teman-teman ketahui, append ini cuman bisa kita aplikasikan ke sebuah list ya. Jadi kalau integer kan kita nggak bisa nambahin apapun ke belakangnya ya. Integer itu bukan suatu urutan maupun suatu koleksi, integer itu kan bilangan bulat ya. Nah, jadi kita nggak bisa pakai metode append. Sehingga di sini saya katakan bahwa method dipanggil dengan titik ya, setelah objek yang akan diaplikasikan. Jadi setiap objek itu punya metode yang berbeda-beda. Untuk list, kita punya yang namanya append. Setelah kita print, seperti yang kita harapkan, maka print statement yang kedua ini menghasilkan list yang ada Serang. Ya. Jadi append itu nambahin ke belakang ya, di indeks yang jadi munculin baru gitu di sebelah kanan.
Seperti itu. Mmm, ini ada pertanyaan, bisa nggak sih kita nambahin elemen di tengah-tengah list? Karena kan repot juga ya, misal kita bikin urutan ranking, ranking kelas atau juara lomba. Nah, ternyata setelah suatu babak itu, yang di bawah itu jadi naik, kan kita nggak bisa, daripada kita nambahin ke belakang kan kita nggak terlalu fleksibel gitu. Nah, kita pengen nambahin ke tengah. Ternyata ada juga metode yang namanya insert. Insert ini bahasa Indonesianya memasukkan ya, seperti yang ada di Office misalnya. Insert, mmm, menerima 2 argumen. Teman-teman masih ingat ya argumen itu yang kita masukin di dalam, fungsi. Jadi insert itu butuh 2 argumen, yaitu indeks dan juga elemen yang ditambahkan. Jadi kita insert itu butuh informasi bahwa, "Eh, kamu mau masukin di letak yang mana?" Nah, elemen ini dibutuhkan, kamu mau masukin apa gitu. Kita lihat contohnya ya. Nih, kita punya list ibu kota lagi, ya, nggak saya ubah, Jakarta, Bandung, Semarang, Surabaya. Lalu kita print. Nah, di sini kita insert ya, ibu kota.insert. Nah, ini adalah indeks yang mau kita masukin. Jadi, nanti Yogyakarta bakal menempati indeks ke-0 ya. Jadi dia bakal menempati yang Jakarta ini. Tapi yang Jakarta itu nggak dihapus, semuanya geser ke kanan. Jadi nanti Jakarta jadi indeks kedua, maksud saya jadi indeks ke-1, Bandung jadi kedua, Semarang jadi ketiga, dan Surabaya jadi indeks keempat. Kita lihat hasilnya, maka Yogyakarta seperti yang kita harapkan menempati indeks ke ini ya, apapun yang kita masukin di sini. Kenapa ada koma? Koma ini digunakan untuk memisah argumen ya. Coba kita, mulai buka Visual Studio Code sekarang. Visual Studio Code. Ini saya masih pakai file kemarin ya, yang hello2.py karena, saya nggak mau buka file baru untuk setiap subbab, sehingga saya bakal pakai yang sama aja. Misal kita punya list ibu kota, Jakarta, sama Bandung, Semarang, sama Surabaya tadi ya. Jakarta, Bandung, Semarang, Surabaya. Kita print ibu kota. Nah, kita mau masukin Yogyakarta. Misal, kita mau masukin dia ke sebelahnya Jakarta nih, karena sama-sama J, ya. Kita bisa kota.insert. Nah, di sini kita tulis indeks. Kira-kira kalau kita mau masukin Yogyakarta ke sebelah kanannya Jakarta, kita taruh bilangan apa nih? Ada yang tahu nggak? Oke, udah ada 2 yang bales. Teman-teman bilang kita taruh indeks 1 ya di sini. Kita coba aja. Lalu argumen yang kedua ini ya, dipisahkan oleh koma, kita masukin kota atau elemen yang baru. Kita bisa masukin ini tipe data apapun ya. Misal mau masukin integer juga bisa, tapi kan 236 bukanlah suatu nama ibu kota ya. Jadi kita coba yang Jakarta aja. Lalu tentu saja kita print untuk lihat perubahannya ya. Setelah kita run, maka benar Yogyakarta masuk ke di sebelah kanannya Jakarta, sedangkan Bandung dan yang lain-lain geser ke kanan. Jadi mereka memiliki nomor indeks ditambah 1 ya, yang tadinya punya 1 jadi 2, 2 jadi 3, dan 3 jadi 4, dan seterusnya ya. Mmm, oke, itu tadi adalah metode insert. Untuk teman-teman yang punya pertanyaan disimpan dulu dan nanti jangan lupa ditanyain. Selanjutnya, kita juga bisa menghapus elemen. Ada banyak cara, tapi saya cuma mau demonstrasiin beberapa yang simpel karena saya nggak mau, mmm, meng-overwhelm teman-teman dengan terlalu banyak metode. Karena di Python itu sendiri banyak banget metode yang bisa kalian aplikasikan ke setiap objek. Bahkan saya pun memutuskan untuk nggak ngajarin metode yang bisa aplikasikan pada string untuk kelas Python Yeller ini karena mungkin bakal terlalu banyak. Jadi saya bakal merangkum di beberapa, metode yang dibutuhkan. Ini ya, pakai metode pop untuk menghapus elemen terakhir. Contoh nih, kita pakai list yang sama ya. Setelah itu, setelah kita pop, jadi
pop ya, yang paling belakang itu hilang, pop. Seperti reverse append ya. Jadi setelah teman-teman mengaplikasikan append terus kok, "Oh nggak jadi deh," kita bisa panggil pop untuk menghilangkan elemen terakhir. Metode pop juga dapat menghapus sesuai indeks ya. Jadi yang di sini tadi kita lihat bahwa pop tidak menerima argumen apapun ya, di dalam tanda kurung ini kosong, sehingga secara default dia bakal menghapus yang terakhir. Nah, gimana kalau kita mau menghapus Semarang misal? Kita bisa specify di dalam ini ya, sebagai argumen ya, argumen berupa indeks elemen yang akan dihapus. Contoh nih, ini aku hapus karena nggak jadi ya, tapi udah terlanjur, ke screenshot. Kita lihat nih, kita mau menghapus Bandung ya, no offense sama teman-teman yang dari Bandung, cuman di sini kita coba menghilangkan Bandung dari list ibu kota. Tinggal di-specify aja, karena Bandung itu indeksnya berapa? 1 kan? Nah, jadi tulis aja di sini, 1, maka Bandung hilang dari list ibu kota. Mmm, Selanjutnya kita juga bisa menghapus elemen berdasarkan value, yaitu menggunakan metode remove ya. Mmm, ini kita bisa menerima argumen ya, value yang mau kita hapus. Contoh nih, kita mau menghapus Bandung ya, seperti yang tadi, tapi kita nggak mau repot-repot cari indeksnya, kita bisa langsung aja remove Bandung. Kira-kira apa yang terjadi nih kalau misalnya yang ada di dalam sini nggak ada di list? Coba ya, eee, by the way kita coba dari yang atas dulu, dari pop ya. Kita coba pop, mmm, ibu kota.pop, pop. Ini bakal menghilangkan Surabaya ya. Mhm. Nah seperti ini. Eee, jadi secara default kita nggak masukin argumen apa-apa ke dalam pop, maka yang hilang adalah yang terakhir. Kalau kita mau ngilangin yang di tengah-tengah atau di indeks berapapun, kita bisa specify indeks berapa ya. Misal nih, Semarang, maka kita specify indeks ke 2, 0, 1, 2, maka kita tulis 2 di sini ya. Sehingga Semarang bakal hilang dari list ibu kota. Seperti itu. Selanjutnya ada juga remove. Misal, ya remove Semarang kita juga bisa melakukan pakai metode remove ya. Nanti list-nya hanya Jakarta, Bandung, dan Surabaya. Oke, seperti itu. Misal nih, kita mau ngapus yang nggak ada di list, misal ibu kota, apa ya, mmm, Bali, Denpasar ya, Denpasar, kira-kira gimana? Nah ini, bakal ada raise error ya, jadi ada value error dari Python tentunya ya, karena Denpasar nggak ada di list. Jadi ini juga cukup intuitif bahwa, kalau ada error pokoknya misal teman-teman punya list yang panjang banget, misal isinya ribuan, walaupun itu nggak masuk akal di Python karena kita paling nggak pakai tipe data list kalau isinya ribuan, tapi misal ada list dengan ribuan elemen, jadi teman-teman males nyari ya, dia itu indeks ke berapa sih, kan nggak mungkin diteliti satu-satu. Kalau nggak ada value-nya, maka bakal error, jadi gitu. Eee, Kalau sempat nanti di akhir kelas kita bakal coba, cari tahu cara untuk deal sama error, mungkin minggu depan ya, mmm, karena sebelumnya saya juga takut kelasnya, kecepatan, karena ini untuk beginner, sehingga saya pelan-pelan. Mmm, tapi kalau sempat nanti kita bakal coba yang namanya error handling. Jadi itu ya, error, dia bakal bekerja cuman kalau ada value ini. Oke, sampai situ dulu, mmm, kita bakal coba buka sesi tanya jawab mengenai cara modifikasi list. Oke, Rick, ini udah ada satu pertanyaan ke PC aku. Dia tanyanya gini, izin nitip pertanyaan, Mas, apakah list sama array berbedakah di Python? Oke, terima kasih. Mmm, Setahuku terminologi resminya ya list ya. Jadi array itu dipakai
Ya mungkin ada banyak orang yang nyebut array, tapi alasannya adalah mungkin karena mereka transisi dari bahasa lain ke Python. Kayak di JavaScript kita sebut itu array. Sepertinya kalau di C++ dan lain-lain itu juga pakai array. Cuman di Python itu ya list namanya. Jadi secara resmi namanya list. Kita bahkan bisa coba cari tahu ya nama resminya pakai fungsi yang namanya type. Misal kita mau ngeprint, kita mau tahu ibu kota ini ibu kota ini tipe datanya apa sih? Kita bisa pakai fungsi type. Type ini artinya tipe ya. Jadi kita tulis ibu kota, ya seperti ini. Kita mau mengetahui ibu kota ini tipenya apa sih? Saya tahu ini variabel, tapi yang dimaksudkan ya ini ya, value ini tipenya apa ya? Apakah ini array atau list? Nih ya, teman-teman bisa lihat bahwa namanya adalah list. Jadi yang nyebut array itu kemungkinan dia menggunakan terminologi dari bahasa pemrograman lain. Nggak ada salahnya ya, tapi secara resmi namanya list. Oke, ada pertanyaan selanjutnya? Ada nih Rick, pertanyaan selanjutnya. Misi mau tanya, kalau kita mau replace si listnya gimana? Apakah kita ganti manual aja atau ada metodenya? Oke, sepertinya ada metode ya. Untuk replace, coba aku cari ibu kota. Bisa nggak ya? Nah, ini kepanjangan kayaknya. Sepertinya ada metode replace deh, tapi coba aku cari dulu ya sebentar. By the way, tadi udah kita gunakan di sini ya. Jadi nggak ada metode. Tadi aku udah cari, nggak ada metode replace buat list. Adanya ini ya, sama aja kan. Jadi kalau kita mau ganti suatu elemen, kita pakai ini aja. Ini sama aja kayak replace. Ya gitu aja. Pertanyaan selanjutnya? Mungkin ada yang mau tanya langsung, bisa raise hand terlebih dahulu. Kalau dari aku sih udah nggak ada sih, Rick, Nggak ada ya. yang PC. Ya udah kita lanjut. Oh, ada nih satu Ada ya. lagi. Oke. Bedanya PyCharm dan VS Code apa ya, Kak? Dan apa aja keunggulannya masing-masing? Oke. Aku nggak tahu internalnya, tapi aku bisa nebak karena aku udah pernah pakai keduanya cukup lama. Kalau VS Code itu, seperti yang teman-teman lihat ya, ini aku lagi sharing apa sih? Salah, dari tadi sharingnya salah. Kayak yang teman-teman lihat di sini ya, setiap kali nge-run, VS Code itu nulis yang aneh-aneh nih, ada PS, bla bla bla, ini aneh-aneh kan. Nah ini sebenarnya dia cuman mensimulasi, nyebutnya gimana ya, dia tuh kayak pura-pura jalanin Python di dalam Visual Studio Code, padahal mmm, kenyataannya dia itu cuman menjalankan Python di sini, di command prompt. Jadi dia itu cuman gini, misal aku melakukan ini semua ya, ini semua aku tulis sebagai kode, misal print print ibu kota, misal ibu kota Semarang. Ini ketika aku jalankan di Visual Studio Code, dia bakal ngeluarin biru-biru aneh ini. Nah, baru output-nya di sini. Nah, itu Visual Studio Code itu cuman berusaha memimik ya, jadi berusaha meniru, berusaha bilang bahwa dia nge-run di Visual Studio Code, padahal kenyataannya dia nge-run di ini, Windows PowerShell sebenarnya ya, atau mirip sama melakukan run di command prompt. Sama aja dia nulis gini ya, ibu kota, benar. Terus print ibu kota 2. Nah, dia itu cuman kayak gini. Bedanya kalau PyCharm, aku punya PyCharm juga. Ya, nih teman-teman buat yang belum tahu PyCharm. Ini dia nge-run langsung di PyCharm-nya menggunakan virtual environment. Gitu aja ya ininya. Jadi nggak usah secara terlalu detail.
Tapi kelebihannya kalau Visual Studio Code itu dia nggak cuma buat Python tentunya ya. Kita bisa lihat ini extension-nya kita bisa cari JavaScript misal. Yap, ini ada banyak banget. Terus kita mungkin mau pakai C++, kayaknya ada juga. Nah, itu. Jadi kita bisa pakai berbagai bahasa pemrograman. Selain itu, VS Code ini juga lebih ringan dari PyCharm. Jadi kalau teman-teman yang mungkin komputernya low end, nggak masalah, Visual Studio Code ini ringan. Sebenarnya mungkin bisa panjang juga perbedaan dari keduanya kalau aku bahas, tapi intinya itu. Makasih kalau ada pertanyaan selanjutnya ya. Ini mau lanjut pertanyaan atau gimana? Ada yang tanya lagi sih. Nggak apa-apa, karena Oke, materinya sedikit ternyata. oke, oke. Untuk pertanyaan yang keempat ya berarti. Hmm. Ini Kak izin bertanya, apakah bisa mengubah atau memodif lebih dari satu kata di dalam list tidak Kak? Gitu. Maksudnya satu elemen mungkin ya. Iya ya, mungkin gitu. Coba, sepertinya kita bisa, misal kita mau ngilangin Bandung sama Semarang, kita ganti jadi, ah, aduh, kita ganti misal jadi Bogor sama Depok, ya. Kayaknya kita bisa melakukan seperti ini. Jadi, kita akses dulu Bandung sama Semarang itu yang mana sih? Ini kan berarti dia indeks 1 sama 2 ya, berarti kita tulis 1 dan 3. Karena yang ketiga ini nggak eksklusif, kita ganti aja pakai list yang baru, Bogor, Depok. Kayaknya ini suatu yang valid, bisa kita lihat dulu ya. Yap, jadi gitu, cara ganti banyak seperti itu. Kita akses dulu list-nya, kita akses dulu elemen yang mau kita ganti, aksesnya tapi sebagai list ya. Jadi, ini kalau kita print, ini aku komen dulu ya. Nah, fungsi lain dari komen adalah seperti ini. Kalau teman-teman mau ngetes kode, misal, "Oh, kalau ada kode ini nanti gimana ya? Kalau nggak ada gimana ya?" Nah, itu bisa pakai komen. By the way, shortcut-nya adalah kontrol itu ya, slash, kontrol slash. Oke? Misal kita print 1 sampai 3. Oke, 1 sampai 3. Yang keluar harusnya Bandung sama Semarang. Nah, ini adalah tipenya list. Jadi seakan-akan kita bilang bahwa, gantiin list yang ini dong sama list yang baru, gitu loh. Jadi seperti itu ya. Ada pertanyaan lagi? Ini belum masuk lagi sih. Oke. Belum ada pertanyaan lagi. Kalau mau lanjut nggak apa-apa, monggo. Oke, aku lanjut ya. Sama minta maaf sama teman-teman kalau misal hari ini nanti materinya terlalu singkat, karena saya kira saya harus menjelaskan banyak konsep ini lebih dalam, tapi sepertinya berdasarkan materi yang kemarin, mungkin teman-teman paham lebih cepat dari perkiraan. Oke, selanjutnya kita bakal belajar tentang organisir list. Maksudnya organisir itu menata ya. Jadi ada beberapa cara, tapi saya bakal demonstrasiin sedikit aja. Yang pertama adalah sort. Sort artinya mengurutkan ya dalam bahasa Indonesia. Mmm, Kalau di Microsoft itu biasanya teman-teman lihat sort A to Z itu kan, terus sort Z to A. Itu, jadi, sort ini bakal ngurutin list ya berdasarkan alfabet atau alphabetical sorting. Karena dalam sort itu kan teman-teman bisa pakai banyak cara, misal sort string berdasarkan panjang string, berdasarkan apapun lagi ya, atau mungkin kebalik, jadi reverse alphabetical order itu juga bisa. Tapi kalau sort ini diurutin berdasarkan, itu ya alphabetical order, jadi 0, 1, 2, 3, bla bla, terus A, B, C, D, sampai Z gitu ya. Contoh ya, kita punya list buah, apel, jeruk, mangga, belimbing. Ini setelah saya apply metode sort tanpa tanpa argumen apapun, kita bakal dapat ini ya, setelah kita print lagi, maka isinya udah urut, apel, belimbing, jeruk, mangga. Itu aja sih untuk sort. Selanjutnya ada yang reverse, ini ya sama aja kayak sort cuma dibalik. Jadi reverse alphabetical order. Kita lihat apel, jeruk, mangga, belimbing lagi. Kalau dibalik jadi, oh ini maaf,
ini bukan reverse alphabetical order, tapi dia di reverse aja urutannya ya. Jadi apel jeruk mangga belimbing, jadi belimbing mangga jeruk apel. Gitu ya. Jadi yang pertama ada ini untuk mengurutkan secara alfabetik. Kalau reverse adalah untuk membalik urutannya sesuai bagaimana dia didefinisikan di awal. Kalau mau reverse alphabetical order mungkin teman-teman bisa mikir sendiri ya, bisa cari tahu sendiri, mmm, dengan mengkombinasikan 2 fungsi, 2 metode ini seperti apa sih caranya, gitu ya. Itu teman-teman bisa coba sendiri. Oke, selanjutnya kita juga bisa mengetahui panjang list. Mmm, saya nggak bisa kasih contoh aplikasinya sekarang, tapi untuk sekarang teman-teman ketahui aja bahwa kita bisa nyari panjang list, ya, pakai fungsi len. Len ini adalah kependekan dari length, L-E-N-G-T-H, yang bahasa Indonesianya panjang ya, jadi panjang dari list buah gitu. Pertama kita print list buahnya ini ya, terus panjangnya kan ini ada 4 elemen, maka keluarnya 4. Jadi dia dia nggak kayak indeks ya. Karena walaupun indeks maksimalnya 3, kenyataannya ada 4 elemen gitu. Jadi panjang elemennya bukan 3 tapi 4. Itu ya. Kayaknya ini terakhir untuk list, setelah itu kita absen dulu. Jadi teman-teman ngisi link ini, mmm, untuk, kami bisa nyatet kehadiran teman-teman. Jadi gitu, ternyata, saya tidak mengira ya awalnya kalau bakal, cepet. Nanti terakhir kita bakal demonstrasi, untuk pengerjaan assignment-nya di HackerRank. Ini sudah saya buka, teman-teman bisa sekalian daftar HackerRank. Karena selain untuk ngerjain assignment Python Yaller, tentunya teman-teman bakal bisa ngambil banyak keuntungan dari HackerRank ini ya. Dia punya banyak bahasa programan, bahkan punya ini, Angular ini bahkan bukan bahasa programan, dia itu udah framework untuk bikin web. Jadi benar-benar banyak dan gratis juga. Jadi sekarang teman-teman isi dulu absensinya. Yuk teman-teman, sekali lagi diisi ya absensinya. Kemarin juga masih ada yang belum bisa absensi kayaknya ya. Iya, mungkin. Jadi diisi, karena ini untuk pendataan nanti, siapa aja yang ikut dan mungkin bisa menyelesaikan kelas ini ya. Ya, ya benar. Sebenarnya kemarin banyak yang isi 2 atau 3 kali sih, nggak tahu kenapa. Tapi ya nggak apa-apa, semangat ya. Ini total masih 34. Ditunggu ya teman-teman yang belum isi. Oke. Oke, mungkin, kita bisa lanjut sambil, teman-teman masih bisa ngisi kok nanti ya. Nggak bakal ditutup sampai nanti. Mmm, oke, jadi selanjutnya kita bahas materi fungsi. Fungsi itu kita kan udah coba banyak fungsi ya, kita udah coba banyak fungsi dan juga metode. Sebenarnya metode itu sama aja fungsi sih, cuman bedanya itu fungsi yang khusus untuk untuk objek spesifik ya, jadi nggak bisa untuk semua objek. Kita udah belajar fungsi print, fungsi int kemarin ya, untuk mengubah string jadi suatu bilangan, biar bisa dijumlahin. Karena kalau kita jumlahin string 18 dengan string 2, hasilnya adalah 182 ya, bukan 20. Misal kita mengharapkan hasil 20, maka kita bisa pakai, mmm, fungsi int, yaitu kependekan dari integer. Nah, itu adalah contoh-contoh dari fungsi. Nah, yang mau kita bahas itu apa sih? Yang mau kita bahas itu cara bikin string sendiri. Jadi Python menyediakan suatu cara untuk kustomisasi ya, untuk kita biar leluasa bisa bikin, eee, fungsi sendiri dan ya pakai nama sendiri ya. Jadi seperti seperti menamakan variabel,
Kita bisa bebas kasih nama, tapi tentunya jangan pakai nama-nama fungsi yang udah ada di Python. Itu ada daftarnya ya, daftar kata yang teman-teman nggak boleh pakai untuk definisiin variabel ataupun fungsi. Contohnya ya, teman-teman nggak bisa ngasih variabel dengan nama print, print. Kenapa? Karena print itu udah built-in ya, udah terbentuk di dalam Python sebagai suatu fungsi. Jadi kalau teman-teman definisiin print sebagai sesuatu yang lain, nanti fungsi print yang original dari Python nanti bakal hilang ya, nggak bisa dipakai lagi. Karena teman-teman udah meng-override print. Nah, kayak gitu. Jadi fungsi itu kayak di matematika, bisa menerima input dan memproses input tersebut. Ini contoh ilustrasinya ya, input masuk, setelah itu diproses di function yang namanya f. Ini kayak di matematika ya. Output-nya adalah fx. Jadi fx ini suatu value yang diproses dari input x. Input pada fungsi dinamakan argumen ya, seperti yang kita udah singgung banyak kali ya. Jadi argumen itu bisa macam-macam, maksudnya nggak cuma satu, bisa banyak ya. Kayak tadi insert itu dia bisa menerima 2 argumen. Yang pertama adalah indeks yang mau kita masukin, yang kedua itu elemen yang mau dimasukin. Fungsi pada Python juga bisa nggak nerima argumen. Kayak pop, fungsi pop tanpa menerima argumen pun dia bisa ya, tetap berperan sebagai pembuang elemen, tapi kalau nggak ada argumennya dia cuma buang yang belakang. Kita bisa visit tadi ya, pop ini. Kalau nggak ada argumen, dia buang Surabaya. Kalau ada argumen, dia buang apapun elemen yang indeksnya ini, sesuai argumennya. Selanjutnya, contoh nih, kita mau bikin fungsi berdasarkan tiga kriteria ini ya. Yang pertama, menerima 2 bilangan sebagai argumen. Ya, kita ingat-ingat dulu. Terus menjumlahkan kedua bilangan tersebut. Nah, output-nya adalah hasil penjumlahan tersebut. Jadi, fungsinya simpel banget ya, cuman jumlahin 2 bilangan aja. Tapi 2 bilangan itu bisa di-custom ya, kita bisa masukin 2 bilangan apapun, 2 sama 3, 6 sama 9, bisa. Contoh nih, inputnya 5 sama 1. Ini bukan 5,1 ya, ini 5 dan 1. Karena kalau koma di Python itu kita pakai titik ya. Jadi 5 dan 1, output-nya adalah 6. Karena kita sesuai kriteria nomor 2 ini, kita menjumlahkan bilangan 5 dan 1. Jadi 5 ditambah 1 hasilnya 6. Struktur dari fungsi ya. Ini BTW kita praktik dulu ya. Kita mau bikin fungsi itu. Caranya gimana sih? Pertama, kita pakai keyword def ya. Def adalah kependekan dari define atau bahasa Indonesianya mendefinisikan. Jadi kita define, misal nama fungsinya adalah jumlah ya. Terus kita harus menambahkan fungsi sedeskriptif mungkin. Baik, Kalau mau belum lebih gimana? kelihatan VS Code-nya. Oh iya, sorry. Ah, Thank you. Ini ya. Jadi aku ulangin, untuk bikin fungsi kita pakai keyword def ya, def. Ini bakal otomatis warnanya biru kalau di Python. Setelah itu spasi, ya spasinya satu aja. Setelah itu kita kasih nama fungsi sesuai yang kita mau. Misal jumlah ya. Setelah itu dalam kurung dan tutup kurung ya. Buka kurung dan tutup kurung. Kalau teman-teman mau bikin fungsi yang nggak menerima argumen, ya udah dikosongin aja. Tapi sesuai kriteria tadi bahwa kita pengen menerima 2 bilangan ya sebagai argumen, maka kita bisa tulis variabel nama apapun ya untuk kedua bilangan itu, misal bilangan A dan bilangan B. Nah, ini adalah yang bakal kita pakai di dalam fungsi untuk menyebut bilangan yang dimasukin. Kalau belum intuitif, kita lanjutin aja. Jadi setelah tanda kurung ini, teman-teman kasih titik 2. Ya. Setelah itu teman-teman enter. Kalau di Visual Studio Code otomatis akan pergi ke ini ya, tab. Ada namanya indentasi atau indentation. Ini ya, indented block. Sebanyak tab. Satu tab ya. Karena indentasi itu bisa spasi, kalau spasi segini, kalau tab segini. Tab itu 4 spasi ya, 1, 2, 3, 4. Nah, jadi di sini kita bisa menulis apapun yang mau kita lakukan kepada 2 bilangan ini. Kita mau menjumlahkan keduanya kan, maka kita bisa bikin misal
jumlah kedua bilangan, kita bisa bikin variabel, namanya apa ya, misal, jumlah underscore bilangan, sama dengan operasi matematikanya adalah A plus B. Udah nih, kita dapat suatu variabel yang menyimpan jumlah dari A dan B. Terakhir, kita bakal melakukan mengoutputkan hasil penjumlahan. Sehingga fx ini adalah jumlah kedua bilangan misalnya. Nah, kita bisa lakukan itu dengan yang namanya return statement. Return artinya kembali ya. Return jumlah bilangan. Nah, ini adalah kita bilang bahwa, oh, pertama kita jumlahin dulu A dan B. Setelah itu kita simpan di jumlah bilangan. Terakhir, setelah kita simpan di jumlah bilangan, kita keluarin value dari jumlah bilangan sebagai output. Nanti kita lihat apa bedanya ini kalau nggak ada return statement dan kalau ada. Karena bagi saya sendiri, waktu pertama belajar pemrograman, return statement itu terdengar aneh. Kayak kenapa ada return statement gitu, saya dulu kurang paham. Jadi nanti kita lihat bedanya. Ya. Oke, selanjutnya kita lihat struktur dari fungsi. BTW ini aku pakai nama variabelnya tetap jumlah ya. Jadi dianggap aja sama ya. Oke, jadi def jumlah A, B, terus return jumlah gitu ya. Pertama kita punya keyword def, lalu nama fungsi, lalu dalam kurung, terus kita kasih argumen. Argumen ini bisa berapapun yang kita mau ya. Setelah itu titik 2 tentunya. Titik 2 ini menandakan definisi fungsi telah selesai. Jadi kita mendefine fungsi nama dengan argumen. Terus kita masuk ke ini ya, kita indentasi untuk mendefinisikan proses yang bakal kita lakukan pada kedua argumen ini. Ini namanya adalah function body. Ini ya, dari dua line ini adalah function body. Teman-teman wajib kasih indentasi ya. Biasanya kalau di IDE ataupun di VS Code, PyCharm dan sebagainya, itu ketika teman-teman udah titik 2 seperti ini, terus langsung enter, teman-teman bakal langsung dapat indentasi secara otomatis. Selanjutnya ya, sebuah fungsi dapat diprogram untuk memiliki return statement. Dengan mereturn suatu data, ini ya, suatu value, kita dapat menggunakan value tersebut. Ini, kalau pakai return statement, misalnya, kita print jumlah dari 3 dan 3. 3 dan 3 dijumlahin 6 ya. Kalau nggak pakai return statement, ini kita bisa lihat bahwa jumlah dari 3 dan 3 itu non. Non ini adalah suatu data, itu juga suatu objek di Python yang artinya adalah ketiadaan, jadi kosong, nggak ada apa-apa. Kalau teman-teman tahu di bahasa pemrograman lain mungkin tahu yang namanya null ya, null, atau mungkin empty. Kalau di Python namanya none. Jadi karena kita nggak nge-return apa-apa nih di fungsi jumlah ini, maka kita nggak dapat apa-apa ya, dapatnya adalah none. Sedangkan pada yang sebelah kiri, kita mereturn value dari jumlah. Hingga yang kita dapat adalah 6. Ini kalau teman-teman bisa mungkin udah nebak ya. Ini none adalah data kosong pada Python. Teman-teman kalau mungkin udah nebak, kita juga bisa melakukan menulis fungsi ini dengan cara yang sedikit berbeda, yaitu langsung aja return. Ini Visual Studio Code-ku kelihatan kan ya. Return, kita langsung return A plus B. Jadi nggak usah pakai disimpan dulu, itu nggak masalah. Nggak usah disimpan dulu di suatu variabel lain, itu nggak masalah. Kita langsung return A plus B. Coba kita demonstrasi ya. Print jumlah 99 sama 1. Salah. 99 dan 1. Nah, itu ya. Ketemu hasilnya adalah 100. Ini karena kita return A plus B. Pertama, Python akan otomatis mengevaluasi A plus B dulu, yaitu 99 ditambah 1. Setelah itu Python bakal ngeluarin hasilnya sebagai value dari jumlah ini.
satu kotak ini value-nya adalah 99 ditambah 1. Ya. Kalau nggak di-return, kita nggak melakukan apa-apa terhadap data ini. Bisa nggak ya? Kayaknya error nih. Oh nggak error. Cuman ya none. Ya, jadi karena nggak di-return, kotak ini nggak ada hasilnya, sama kayak none, ya. Print none. Oke, seperti itu. Selanjutnya ada apa lagi? Docstring. Doc itu adalah singkatan dari documentation atau dokumentasi. Docstring, string itu ya, string ya. Docstring digunakan untuk penjelasan suatu fungsi. Ini kayak komen ya. Kemarin kita bahas bahwa komen itu bisa digunakan untuk jelasin ke programmer lain dengan bahasa manusia ya. Jadi nggak programmer lain nggak usah baca algoritma fungsi dari yang teman-teman bikin, mereka bisa langsung baca komennya aja untuk tahu fungsi dari program yang teman-teman bikin. Nah, dengan docstring ini, kita bisa kasih tahu fungsi dari fungsi yang teman-teman buat. Jadi penjelasan dari fungsinya. Contoh ya, kita bikin fungsi jumlah. Walaupun ini intuitif ya, dari namanya mungkin tahu dan algoritmanya juga cuma gini-gini doang. Tapi kalau untuk fungsi yang panjang banget itu teman-teman bakal butuh yang namanya docstring. Docstring itu dimulai dengan tanda petik ya. Mau itu petik 1 ataupun petik 2 terserah, yang penting teman-teman konsisten. Di sini aku pakai petik 2 ya. Nah, itu ditulis 3 kali. 3 kali dan ditutup dengan 3 kali juga ya. Jadi seperti bikin string, cuman karena namanya docstring jadi kita tambahin lagi. Nah, ini seperti komen ya, ini nggak bakal dibaca oleh kodenya dan dilewatin aja sama kodenya. Nggak dibaca, jadi teman-teman bisa secara bebas nulis pakai bahasa apapun, pakai dengan cara penulisan apapun. Di sini aku tulis penjelasan fungsi dari jumlah, yaitu menjumlahkan bilangan A dan B, lalu mereturn hasilnya. Dan aku kasih juga contoh input dan output. Nah, ini adalah penjelasan fungsi yang baik, yaitu pertama jelasin pakai bahasa manusia, terus yang kedua jelasin kasih contoh input dan output-nya ya. Itu. Selanjutnya kita juga bisa memanggil fungsi di dalam fungsi lain. Bentar, aku minum dulu. Kita juga bisa panggil fungsi di dalam fungsi lain. Misal nih, kita mau bikin fungsi yang jumlahin kedua bilangan, kayak yang tadi, tapi juga mengalihkan hasilnya dengan 2. Jadi, misal A plus B ya, kita bakal dapat hasilnya A ditambah B dikali 2. Contoh inputnya, misal kita input 5 sama 1. Hasilnya adalah 5 ditambah 1 dulu, yaitu 6 kan. Setelah itu dikali 2, jadi 12. Kita tentunya bisa melakukan ini dengan satu fungsi aja ya. Kita coba demonstrasi. Kalau dengan satu fungsi, ini aku komen dulu ya. Cara komennya itu ya tadi, control slash. Lalu aku mau bikin fungsi baru. Jumlah kali 2. Bilangannya A sama B. Kita bisa melakukan fungsi tadi dengan satu fungsi aja. Ini kenapa error ya? Oh, ini bukan titik 2, ini titik koma. Oke. Ini kita bisa langsung melakukan misal return A plus B. Ini tanda kurung ini untuk ya seperti di matematika ya. Jadi operasi ini bakal jalan duluan, baru dikalikan gitu ya. Kali 2. Karena kalau nggak ada itunya, teman-teman mungkin tahu ya, B kali 2 itu bakal dijalanin duluan, baru ditambahin sama A. Nah, yang kita mau adalah kita mau jumlahin dulu, terus dikali 2. Jadi aku kasih yang namanya dalam kurung. Kalau kita melakukan suatu contoh ya, misal jumlah kali 2 dari 6 dan 3. Ini ya, hasilnya berapa kira-kira? Kalau dihitung. Ada yang mau jawab? Oke, hasilnya 18 ya. Jadi 6 ditambah 3 dulu ya. 6 tambah 3, 9, lalu dikali 2, 18. Kalau kita run, kita bakal mengharapkan hasil 18.
Kayak gitu ya. Mmm, nah, ini kalau kita mau pakai 2 fungsi, jadi kita mau mendemonstrasikan bagaimana kita menggunakan fungsi di dalam fungsi. Ini aku comment out. Nah, karena kita udah punya fungsi BTW ini return return. Karena kita udah punya fungsi jumlah, jadi kita nggak usah kayak gini, kita bisa pakai jumlah aja A, B. Nah, ini adalah contoh penggunaan fungsi di dalam fungsi. Syaratnya adalah ketika teman-teman panggil jumlah ini harus didefinisiin lebih dulu ya. Kalau ini di bawah nggak bisa, ini nggak bisa. Ini harus didefinisiin lebih lebih dulu di atas, sehingga kalau kita print jumlah kali 2 dari A dan B, ya. Sorry, A dan B ini harusnya diganti bilangan. 6 sama 3 lagi coba. Atau 3 sama 6, karena sama aja. Hasilnya 18. Jadi gitu ya, kita bisa gunakan fungsi di dalam fungsi. Bahkan, nanti kalau kalau ada topik rekursi ya, atau mungkin teman-teman yang kuliah informatika dan sebagainya pernah belajar rekursi, itu teman-teman bisa panggil fungsi ini di dalam fungsinya sendiri. Jadi bisa gini. Ini juga bisa. Tapi kita nggak bakal bahas itu di sini. Eee, jadi, gitu aja untuk panggilan fungsi di dalam fungsi. Nah, untuk itu kita pause dulu untuk buka pertanyaan bagi yang mau nanya tentang fungsi. Nih, langsung ada pertanyaan nih. Wah, lumayan banyak kayaknya. Aduh, iya. Ya, ini ada pertanyaan. Ini sih mau tanya, kan tadi kita bisa pakai variabel dulu baru return atau langsung pakai return. Nah, perbedaan keduanya apa ya? Apakah ada situasi yang mengharuskan kita menggunakan variabel dulu baru return? Tuh. Oke, terima kasih pertanyaannya yang pertama. Mmm, jadi kita lihat tadi ya, kita di sini definisiin variabel dulu sebelum di-return. Yang kedua, kita langsung return ya di sini. Kelihatan kan? Kelihatan ya? Oke. Mmm, jadi bedanya apa? Nggak ada bedanya. Tapi, eee, mungkin dalam beberapa situasi di mana teman-teman bikin fungsi itu panjang banget. Teman-teman, mmm, disaranin pakai variabel dulu karena misal bikin fungsi yang panjangnya misal segini ya. Nah itu teman-teman bisa nyingkat itu semua di satu return statement, tapi nanti return statement-nya jadi panjang. Jadi panjang banget gitu dan nggak bisa dibaca secara intuitif gitu. Atau mungkin ada juga beberapa situasi di mana emang wajib bikin variabel dulu, mmm, itu ada, tapi mungkin, topiknya bakal lebih useful kalau kita bahas setelah belajar yang namanya class. Tapi intinya itu ya, kalau teman-teman kasih nama variabel dulu sorry, A plus B, ini sama aja sama di return langsung, cuman bakal lebih readable atau lebih mudah dibaca. Selain itu, mungkin juga ada ini masalah kita bahas internal dari Python sendiri ya. Mungkin ada masalah memori juga ya, karena di sini teman-teman pasti juga secara intuisi bisa mikir bahwa, oh, Python-nya nyimpen dulu value dari A plus B di variabel jumlah. Nah, itu berarti Python harus nginget-nginget dulu ya, apa, jumlah dari A plus B, sehingga saya kira bakal ada masalah, memori. Di HackerRank nanti kalau teman-teman misal coba-coba masalah-masalah selain yang kami buat di assignment-nya, teman-teman bakal menemui masalah yang membutuhkan memory limit dan juga time limit. Kenapa? Karena untuk device-device sederhana gitu, misal seperti lampu lampu yang pakai WiFi misal, itu kan kita nggak mau masukin komputer ke dalamnya ya, kita pengen bikin program yang ada di dalam lampu itu sesimpel mungkin. Nah, jadi kita harus buat program yang seringan mungkin ya, karena, program yang ringan itu jadi bisa dijalankan di komputer atau prosesor yang lebih low end. Seperti teman-teman kalau, mungkin buka Office 2003 dibanding Office 2016 misal, itu kan pasti lebih ringan yang 2003.
Nah, itu adalah isu di mana teman-teman harus mikirin memori ataupun time limit. Time limit adalah batas lamanya program dijalankan, karena ketika kita nge-run ini, itu ada waktunya, tergantung dengan kompleksitas dari program yang kita tulis. Jadi jangan dikira kita run ini bebas ya, resource komputer kita nggak terganggu, itu enggak, kita menggunakan prosesor kita ya. Sehingga kalau jumlah ini variabel ini kita hilangkan, maka Python nggak usah mikirin untuk nyimpan value A plus B ini, jadi langsung dikeluarin aja A plus B gitu. Sepertinya kayak gitu, walaupun saya bukan ahli, saya nggak bikin Python, tapi secara intuisi saya kira ada hubungannya sama memori dan juga time limit. Oke, pertanyaan selanjutnya. Oke, teman-teman yang ingin bertanya secara langsung, sekali lagi saya bilang untuk bisa resen terlebih dahulu ya. Kalau misal masih malu-malu bisa PT aja nggak apa, dari tadi juga ada private chat juga. Sekali lagi juga mau ngingetin buat teman-teman yang belum absen, silahkan absen dulu ya di ini. Ada lagi nggak pertanyaan itu? Kayaknya enggak deh. Belum ya? Oke. Belum. Ya. Oke. Lanjut aja, Rik. Oke. Yang terakhir kita bakal bahas tentang HackerRank. Jadi, sekali lagi aku terangin bahwa HackerRank itu suatu platform yang bisa nilai kode secara otomatis ya, pakai algoritmanya mereka, dan kita menggunakan HackerRank untuk assignment Python Learn. Contoh nih ya, ini adalah yang teman-teman lihat kalau buka HackerRank pertama ya. Sebenarnya enggak juga sih, sebenarnya, oh ya ternyata ya, teman-teman kalau belum punya akun tentunya harus, sign up dulu, ya ini aku logout dari akun Python-nya. Ini ya, sign up, atau kalau udah punya ya login. Misal aku sign up, create an account atau connect with Google, tentunya lebih cepat yang ini ya, first name, last name, dan kawan-kawan. Ini aku login karena aku udah punya, akun ya, pakai Python-nya. E e e nah, di sini teman-teman bakal lihat ya, HackerRank ini membantu teman-teman untuk belajar pemrograman. Ada yang, macam-macam, ini bahkan ada interview preparation kit atau bahasa Indonesianya ya, persiapan itu ya, persiapan interview, wawancara ya. Jadi kalau kita buka pun ini menarik. Nah, ada warm up ya, pemanasan, ada array, tips, sorting, search, dynamic programming, dan lain-lain. Ini benar-benar keren ya, jadi teman-teman kalau mau cari kerja mungkin bisa belajar dari situ. Nah, kita bakal fokus ke ini ya, ada juga skill banyak ya, algoritma, C, Python, bla bla bla. Ini semuanya dari scratch, ada tutorialnya juga, misal aku mau belajar C++ nih. Ini kita bisa belajar dari sini semua, ya. Jadi gitu, terus bisa dicek juga ini kalau mau yang intermediate ya, yang agak susah, atau mau yang easy, ya. Ini say hello world with C++. Itu, mmm, ini aku udah buat yang namanya kontes. Kontes itu bahasa Indonesianya ya kontes ya. Kontes yang bakal dibuka nanti ya, malam ini, dan itu adalah sebagai bentuk assignment buat teman-teman bisa kerjain. Kontes ini terdiri dari 5 soal, ada 1 soal tambahan buat teman-teman nyoba dulu ya, nyoba, HackerRank. Ini ya, ada 5 soal ini, dan 1.0 ini adalah coba HackerRank. Ini bakal aku demonstrasiin langsung sekarang. Jadi max score-nya 0 ya, yang lain 1 karena ini nggak bakal buat penilaian. Anyway, buat yang belum tahu, teman-teman kalau mau lulus dari kelas harus ngerjain assignment-nya dan dapat skor minimal 6 dari total 10, karena minggu depan kita bakal kasih assignment lagi. Ini semuanya gampang ya, jadi string dan f-string, operasi integer dan float, mengubah string ke integer, mengubah list, murid baru di kelas. Ini nanti teman-teman baca aja sendiri. Kita coba yang paling bawah, teman-teman bisa lihat di sini, di challenge ini ada banyak hal yang membantu ya. Contohnya ini deskripsinya, terus ya HackerRank menggunakan input test dan output test untuk menilai program yang teman-teman kerjakan. Input ini diterima dari suatu variabel yang ditentukan pada challenge.
Nah, pada challenge ini coba print out variabel nama. Jadi ini perintah dari challenge-nya ya. Print out variabel nama ya di garis bawahi. Teman-teman bisa lihat juga perbedaan font-nya ya. Ini font-nya seperti yang ada di Visual Studio Code. Yang ini font ya Arial atau Calibri biasa. Jadi teman-teman ingat ya, variabel yang kita pakai adalah nama. Terus kita lihat input formatnya adalah string, constraint-nya adalah input berupa nama orang ya. Terus format output-nya string. Nih contoh kita menerima input dari HackerRank berupa string Arik. Nah, kita harus output-in Arik itu aja ya. Jadi menggunakan print aja. Kalau inputnya Jonathan, ya output-nya Jonathan. Nah, di sini teman-teman bisa lihat ada variabel nama nih. Ini adalah kode yang dilihat sebelum teman-teman ganti ngetik kode apapun ya. Di sini yang ini semua nggak usah dipikirin. Ini adalah kode tambahan dari HackerRank biar HackerRank-nya bisa ngetes variabel, ngetes kode teman-teman ya. Jadi perintahnya tadi kita suruh print nama gitu aja. Jadi kita lakukan aja print nama. Coba kita bisa melakukan run code ataupun submit code. Kalau kita run code, ini dia bakal berjalan berdasarkan test case yang ada. Test case ini adalah yang digunakan oleh HackerRank untuk menilai kode teman-teman. Ya, jadi jangan diganti kode yang ini ya. Pokoknya di dalam if ini, nanti kita belajar if minggu depan, ini jangan diganti apa-apa. Jadi langsung aja kita tulis di line 13. Ini run untuk ngetes. Kalau masih salah, misal kita print yang lain, print malah contoh salah. Kalau kita run, ya hasilnya test case 0 dan 1 salah. Dan juga ada message-nya di sini ya, wrong answer. Oke, kita kembali ke contoh yang benar dan coba kita submit ya. Oh iya, coba aku print Arik gini. Karena test case-nya ada 2 kan. Sehingga test case yang 1 benar, tapi test case yang 2 salah. Maksudnya test case 0 dan test case 1 ya. Gitu. Biar benar kita tulis nama aja di sini terus submit coba ya. Nih, are you sure you want to submit this code? Yes, submit my code. Jadi submission ini bisa teman-teman lakukan sebanyak yang teman-teman butuhkan. Tapi nanti tertera di leaderboard teman-teman benar di submission yang keberapa. Tapi nggak masalah. Jadi teman-teman bisa coba take your time, gunakan waktu yang teman-teman butuh untuk nyelesain assignment-nya. Nih, test case 0 dan 1 benar dan statusnya accepted. Sayangnya skornya 0 karena ini buat demonstrasi aja. Nanti nama teman-teman bakal muncul di leaderboard. Kenapa nama aku nggak ada di sini? Karena aku yang buat challenge-nya, sehingga kalau aku kerjain juga nggak bakal muncul di leaderboard. Ya, gitu aja. Jadi nanti setelah meeting selesai, bakal kami kirim link untuk assignment-nya. Jadi kira-kira ada pertanyaan mengenai HackerRank? Ini ada pertanyaan nih, itu berarti bisa diulang-ulang nggak kalau salah gitu? Bisa diulang-ulang. Oke, bisa ya teman-teman. Kalau misal salah bisa tetap diulang-ulang sampai kalian benar. Mungkin ada pertanyaan lagi dari teman-teman tentang HackerRank-nya, kayak misal apa gitu tentang Sign up-nya gimana gitu ya. sign up-nya gimana atau gimana ada error di mananya gitu. Mumpung kita masih meet kali ini. Kalau nggak ada, kita bisa lanjut ke kesimpulan ya. Oke, Rick, kayaknya juga nggak ada. Monggo kamu lanjut. Oke. Jadi hari ini kita bahas modifikasi list, fungsi, dan juga HackerRank. Jadi bisa list itu secara garis besar yang kita bahas adalah ganti elemen ya, ganti elemen, nambahin elemen, buang elemen, dan juga ini ya, mengurutkan elemen sesuai ini ya, sort dan reverse. Sama bisa cari panjang elemen juga, panjang list juga ya. Selanjutnya fungsi, kita belajar bahwa fungsi itu bisa nerima input
dan ngeluarin output. Atau bahkan nggak nerima argumen pun juga bisa. Dan ini struktur dari fungsi ya. Def, nama fungsi, lalu argumen yang mau dipakai untuk fungsinya. Setelah itu tentang return statement. Kalau kita mereturn suatu value, maka dia bakal muncul sebagai value dari ini, pemanggilan fungsi. Kalau nggak return, maka pemanggilan fungsi ini nggak ada apa-apanya. Selanjutnya, docstring itu adalah suatu cara untuk menulis suatu guide untuk programmer lain melihat fungsi dari fungsi itu ya. Atau terserah deh, nggak usah fungsi itu juga bisa. Jadi sebenarnya docstring itu bisa dipakai sebagai comment, multi-line comment ya, di sini. Ini kode buatan saya, gitu ya. Ini juga bisa, karena teman-teman mungkin tahu kalau di bahasa programming lain itu ada yang namanya single line comment atau multi line comment. Kalau di Python single line ya pakainya hashtag, multi line pakainya petik 3, ya gini ya. Ya. Oke, selanjutnya kita juga bisa panggil fungsi di dalam fungsi lain dengan syarat fungsi lain itu udah didefinisikan. Sorry. Yap, kita memanggil fungsi jumlah di dalam fungsi jumlah kali 2. Karena fungsi jumlah udah kita definisiin di atas, maka kita bisa melakukan ini dengan nggak ada masalah ya. Oke, gitu aja. Kita kembaliin ke Saga. Oke, Rick, terima kasih. Ini Rick, ternyata ada yang tanya lagi telat. Oke. Mungkin dia tanyakan tentang akses ke assignment-nya gimana, Kak. Mungkin bisa ditunjukin lagi gitu di share screen aja nggak apa. Jadi aku udah bikin guide di Google Docs. Ini ya. Ini nanti bakal saya bagi melalui email ya buat teman-teman. Terus teman-teman bisa lihat isi dari assignment-nya di sini. Jadi pertama aku bakal ngajarin pakai HackerRank seperti yang udah aku demonstrasiin tadi. Terus ada linknya di sini ya, link challenge. Ini bisa teman-teman klik terus langsung sign up ke challenge-ku dan challenge-nya bakal otomatis tutup pada pukul 23.59. Selain itu teman-teman juga harus ngisi form ini. Ini sebenarnya nggak usah pas selesai ngerjain ya. Jadi teman-teman bisa langsung ngisi aja nanti kalau udah bikin akun HackerRank. Jadi kalau belum selesai pun diisi nggak salah. Dan selesai itu juga teman-teman nggak usah, maksudnya teman-teman nggak perlu dapetin semuanya benar. Kalau teman-teman ngerasa udah selesai, ya udah selesai. Dan jangan lupa deadline-nya ini. Jadi gitu ya. Kira-kira udah paham belum yang tanya tadi? Gimana nih? Tadi Ini coba aku klik ya. udah paham belum? Sorry, ini. Udah katanya Rick. Oke, kalau udah ya udah. Karena kalau aku klik ini nanti masuknya ke halaman admin gitu. Karena aku yang buat. Kalau teman-teman yang klik ini nanti kayaknya masuk ke sign up kontes. By the way ini nanti dulu ya masuknya. Karena juga belum buka. Ya gitu aja. Kalau udah ya bisa ditutup sama Saga. Oke, Rick. Terima kasih. Mungkin kalau misal nggak ada pertanyaan, aku tutup aja ya, teman-teman. Baik, saya kira dicukupkan ya untuk agenda hari ini ya. Terima kasih pada teman-teman sudah meluangkan waktunya pada sore hari ini. Semoga ilmu yang diberikan pada sore hari ini bisa bermanfaat ya buat kita semua. Saya ingatkan lagi untuk teman-teman yang belum follow akun sosial media kami, bisa follow Instagram kami di @pythonia.learn dan YouTube-nya di Pythonia. Teman-teman yang ingin diskusi dan mendapatkan informasi lebih tentang pemrograman juga bisa banget nih buat join di Discord kami, yakni di link bit.ly/pythonia-dc. Kemudian buat teman-teman yang punya rezeki lebih dan ingin support kami, juga bisa donate di link traktir.id/pythonia.learn. Baik, sekian dari kami. Mohon maaf jika ada kesalahan, baik dalam tutur kata kami, baik disengaja ataupun tidak disengaja. Stay safe semuanya. See you on next class. Bye semua. Terima kasih ya.